Berlatar di negara kanguru alias Australia, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan pemandangan indah di sebuah pantai terpencil. Bisa dibilang pantai ini masih alami dan jarang sekali tersentuh oleh manusia, apalagi tukang parkir liar. Seperti yang kita ketahui, Australia adalah negara sekaligus benua terbesar yang menyimpan banyak tempat liar nan indah yang belum tereksplorasi. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Peter nggak pakai Parker. Kala itu beliau yang baru saja pulang bekerja sedang bersiap-siap membereskan segala tetek bengek peralatan seperti termos, kekenceng, tenda, baju, sempak, dan lain-lain. Rencananya ia akan berlibur bersama dengan sang istri tercinta. Kita perkenalkan terlebih dahulu istrinya itu bernama Carla. Ini bangetnya. Jadi si Peter ini merancang liburan sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan mereka yang tengah berada di ambang perceraian. Namun Carla sebenarnya tidak terlalu antusias dengan ide ini. Ia merasa enggan mengikuti rencana suaminya yang berniat pergi ke pantai. Hubungan mereka yang renggang ditambah dengan komunikasi yang jarang serta pisah ranjang membuat Carla semakin tidak bersemangat. Meski begitu, Peter terus berusaha membujuk Carla. Ia meyakinkan istrinya bahwa liburan ini sangatlah penting. Terlebih lagi karena mereka juga telah merencanakan untuk berkemah bersama. Bagi Peter, ini bukan sekedar liburan, tetapi juga harapan terakhir untuk menyelamatkan hubungan mereka. Setelah semua peralatan siap, mereka berdua pun langsung capcus. Can you make it snappy? Well, I'm sharing a tent with a girl called Skybird. Damn it. A weakening cold front down. Bad reception. Here, put on Di some... sepanjang perjalanan terlihat suasana terasa canggung di mana mereka berdua lebih banyak diam dan hanya mendengarkan musik. Kemudian Peter pun mencoba mencairkan suasana dengan berbicara tentang rencananya berselancar bersama temannya nanti. Namun bukannya merasa senang, Carla justru semakin tidak nyaman. Ia merasa bahwa di pantai nanti Peter akan mengabaikannya dan pastinya ia akan lebih sibuk bersama teman-temannya. Kemudian ketika mobil mereka mengisi bensin, Peter mencoba menghubungi temannya bernama Luke yang masih dalam perjalanan. Pada percakapan itu, Luke meminta untuk bertemu di sebuah bar sebelum mereka sampai di pantai. Selesai menelepon, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan walaupun kondisi sedang hujan deras. Namun ketika di tengah perjalanan, secara tak sadar, Peter malah menabrak seekor anak kanguru yang berdiri di tengah jalan. Beruntung insiden itu tidak berdampak pada mereka. Akan tetapi sesampainya di lokasi bar yang dituju, ternyata si Luke belum ada di sana. Maka dari itu Peter mencoba menghubunginya kembali. Namun sayang, si Luke tidak bisa dihubungi. Lantas Peter pun meninggalkan pesan suara untuk memberitahu di mana lokasi mereka berada. Sambil menunggu, tak luput Peter juga membeli beberapa minuman Amer sebagai bekal di perjalanan. I'm headed to Moondog Beach. You know it? Sambil membeli, si Peter pun mencoba mengobrol dengan pengunjung di sana. Apakah kalian pernah ke pantai bernama Mundah? Katanya pantai itu bagus sekali untuk berselancar. Namun anehnya, tidak ada satu pengunjung pun yang mengetahui tentang pantai tersebut. Di sini Peter tidak terlalu memperdulikannya karena ia yakin bahwa tempat itu memang hanya dikenal oleh komunitas perselancar saja. Ia juga masih ingat pernah mengunjungi pantai itu sebelumnya bersama Luke. Karena pertemuannya dengan Luke di bar ini gagal, Peter pun berpikir mungkin si Luke sudah berangkat lebih dulu. Lantas dirinya pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun saat di tengah perjalanan, betapa gebleknya si Peter malah membuang puntung rokok sembarangan hingga tak sadar rokok itu membakar rumput kering yang ada di sana. Singkat cerita, ketika mereka hampir sampai di lokasi pantai, Peter tidak menemukan mobil milik Luke. Yang sebenarnya tempat itu merupakan area terlarang atau tanah pribadi. Meski begitu, Peter tetap melanjutkan perjalanan dengan mengikuti tanda panah yang pernah ia buat bersama Luke di masa lalu. You do know where we are. Dalam perjalanan memasuki Ruyuk, Peter mencoba menghubungi Luke kembali.
Tetapi sinyal di area tersebut justru tidak ada sama sekali. Di tengah situasi yang runyem, Peter melampiaskan frustasinya sambil menegak kawa-kawa. Baru juga sedikit meminum, cuaca di sana kembali hujan hingga terpaksa mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah 30 menit berjalan, ternyata mereka kembali ke tempat awal karena Carla sadar bahwa pohon yang ada tanda panahnya itu adalah lokasi pertama mereka. Di sini Carla pun meminta kepada Peter untuk kembali dan bermalam di hotel. Namun Peter yang sudah terlanjur abo, dirinya tidak peduli dengan apa yang dikatakan Carla. Ia memutuskan untuk bermalam di tempat itu dan tidur di dalam mobil. That's all. Singkat cerita, pagi pun caang. Saat Carla terbangun dari tidurnya, terlihat si Peter sedang nuaran tatangkalan untuk persediaan kayu bakar. Di sini pada akhirnya Peter tidak lagi memikirkan Luke, merasa bahwa keberadaan Luke hanya akan mengganggu kebersamaannya dengan sang istri. Dan ternyata lokasi mereka sudah berada di pantai. Lantas Peter pun langsung mengajak Carla untuk melihat keindahan pantai. Dan benar saja, ternyata pantai itu sangatlah indah sehingga membuat mereka lupa akan masalah yang membebani hubungan keduanya. Walaupun begitu, kita belum mengetahui apa alasan hubungan keduanya bisa merenggang. Apakah si Peter ini nggak kuat saat diranjang? I don't know, maybe tukang cilor nunyahun. Oh yeah! Look! Oh. Ow. Small to medium sized squirrel eating. Kemudian saat Carla beres mengambil cai, secara tak sengaja ia kembali melihat tanda panah di pohon. Sementara Peter sendiri sedang mempersiapkan segala tetek bengek persenjataannya yang khawatir jika ada binatang buas. Namun bisa dilihat, nampaknya si Carla ini sangat membenci dengan senjata api dan menyuruh Peter untuk kembali menyimpan senjata tersebut. Kemudian Carla pun kembali bertanya soal tanda panah itu. Bukannya tanda itu pas kita masuk ya? Dan kenapa semalam kita bisa tersesat? Peter pun menjawab, "Sudahlah sayang, jangan memikirkan soal tanda itu. Yang penting kita berhasil nyampe di pantai yang aku katakan." Hari menjelang siang, Peter pun menghabiskan waktu dengan berenang ke tengah laut. Sementara Carla sendiri sedang bermain bersama anjingnya di tepi pantai. Akan tetapi saat asyik bermain, si anjing tiba-tiba menggonggong ke arah Peter yang sedang berenang. Merasa aneh dengan si anjing, Carla pun mencoba melihat ke arah laut. Dan benar saja, terlihat sebuah bayangan hitam yang mau mengarah ke Peter. Dengan cepat, Carla pun langsung memanggil Peter untuk segera menepi. What is it? There's something in the water. Akan tetapi ketika Peter sudah menepi, bayangan itu seketika menghilang. Peter yang tidak sempat melihatnya, dirinya pun berpikir mungkin itu hanyalah rumput laut. Kemudian ketika mereka kembali ke lokasi camping, Carla merasa tidak nyaman sebab ada sekumpulan sirem rarangge yang merayap di kakinya. Di sini Carla juga mengungkapkan bahwa tadi malam aku sempat mendengar suara seperti tangisan anak kecil. Mendengar hal tersebut membuat Peter merasa heran karena baginya mustahil ada orang lain, apalagi anak kecil di tempat terpencil seperti ini. Tidak ingin terlalu memikirkan lebih lanjut, Peter pun memutuskan pergi untuk berburu hewan sebagai hiburan. Namun ketika Carla berniat pergi, hampir saja sebuah insiden terjadi di mana Carla nyaris tertembak anak panah dari tombak milik si Peter. Sedangkan Peter sendiri kebingungan karena senjatanya tiba-tiba saja menembak meskipun kondisinya masih terkunci. Sorry, love. Shouldn't. Di tengah berbagai keanehan yang terjadi, Peter memilih untuk tidak peduli dan fokus menjelajahi pantai tersembunyi yang baru ia temukan. Sementara di sisi lain, Carla sedang sibuk mencari tempat yang nyaman untuk berjemur.
Namun semakin lama, perilaku Peter terhadap pantai itu menjadi semakin buruk. Alih-alih menghargai keindahan alam, justru ia malah merusaknya dengan membuang sampah sembarangan dan menakut-nakuti para hewan yang ada di sana. Kemudian saat sedang berjalan-jalan secara tak sengaja, Peter menemukan sebuah boneka kecil yang tergeletak di sisi pantai. Namun masih saja Peter tidak mempedulikan hal tersebut dan langsung membuang boneka itu ke arah laut. Tetapi saat dirinya berjalan lebih jauh, Peter melihat sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi campingnya. Di sini ia baru sadar ternyata pantai ini tidak seliar yang ia bayangkan. Setelah puas menjelajahi pantai, Peter pun menemui Carla yang sedang berjemur untuk mengajaknya kembali ke mobil mereka. Ketika sampai, Carla pun meluapkan kekesalannya, merasa si Peter ini terlalu sibuk dengan kesenangannya sendiri tanpa memperdulikannya. Jadi serba salah aing mah. Alih-alih memperbaiki hubungannya, justru membuat mereka kembali bertengkar. Not the type for fucking shitting outside and getting drunk. I don't know. Tak mau masalah ini berlangsung, Peter pun melampiaskan emosinya dengan berselancar dan meninggalkan Carla sendirian di tenda. Di saat Peter sedang berselancar, tiba-tiba si anjing membawa sebuah telur ke arah tenda. Namun Carla masih bodoh amat tentang hal tersebut dan ia lebih baik gogoleran di dalam tenda sambil membaca buku. Nah, disinilah pikirannya pun mulai melayang-layang. Mumpung lagi sendirian, Carla pun mencoba mencongkel jari jemarinya ke arah si Kemem. Namun saat enak-enak, tiba-tiba terdengarlah suara jeritan dari arah pantai. Dengan cepat, Carla pun mencoba mengeceknya, yang ternyata si Peter hampir saja tenggelam oleh derasnya ombak. Sementara si anjing, lagi-lagi ia menemukan sesuatu yang tak biasa, yaitu bangkai bayi dugong yang mati terlilit sampah. I heard that noise again. Something crying. Karena merasa sangat bersalah, mereka menyadari bahwa sampah tersebut adalah barang-barang mereka sendiri yang terbawa angin ke arah laut. Kemudian Carla pun kembali teringat dengan suara tangisan misterius yang sempat ia dengar sebelumnya. Dan mungkin suara tersebut ada kaitannya dengan bayangan aneh yang muncul dari arah laut. Tak mau membuat Carla semakin cemas, lantas Peter pun langsung menembak senjatanya ke arah bayangan tersebut. Dan tembakan Peter mengenai sosok misterius yang mengeluarkan darah. Pada akhirnya membuat Carla sedikit lega, meskipun mereka tidak tahu pasti apa yang sedang dihadapi. Akibat serangkaian kejadian aneh membuat Carla mulai ketakutan dan ingin segera pulang. Tetapi si Peter malah menolak permintaan itu, sehingga membuat Carla semakin kesal dengan sikap Peter yang menurutnya egois. Kemudian kemarahan Carla semakin memuncak ketika ia melihat persediaan makanan mereka tiba-tiba membusuk tanpa alasan yang jelas. Di sini Peter masih saja belum sadar setelah serangkaian aneh yang terjadi. Namun ketika ia memegang sebuah telur, tiba-tiba seekor elang mulai menyerangnya, seolah-olah elang itu ingin merebut telurnya. Bagi Carla, semua kejadian ini benar-benar aneh dan tidak manuk akal, sehingga membuat rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Lantas ia pun memutuskan untuk segera pergi dari sini walaupun tanpa si Peter. Namun sayang, ketika Carla mau menyalakan mobil itu, mobilnya tidak mau menyala. Yang ternyata Peter sudah mengubah kunci kontaknya ke mode anti maling. Di sini Carla pun memaksa Peter untuk mengembalikan kontaknya ke mode normal, tetapi si Peter bersikeras tidak mau. Hingga pada akhirnya Carla pun tidak jadi pergi dan lebih memilih untuk tidur di dalam mobil. Singkat cerita, malam pun poek. Di saat Peter sedang bermain gitar di dalam tenda, tiba-tiba terdengar suara kekenceng jatuh yang membuat Peter terkejut, dan saat dicek, terdapat seekor orai yang hampir saja mencongcong dirinya. Akibat kehadiran ular kadut itu membuat Peter terjatuh dan mantok pada sebuah batu. Saat itu juga Peter menyadari bahwa keberadaan mereka sekarang telah mengganggu habitat alami para hewan. Lantas ia pun memutuskan untuk pulang pada keesokan paginya.
Singkat cerita deui, pagi pun caang, terlihat Carla sangat senang karena akhirnya aku bisa meninggalkan tempat ini. Sebelum pulang, Peter pun menyuruh kepada Carla untuk berjalan-jalan, sedangkan dirinya akan membereskan semua perabotan bercamping. Akan tetapi di saat Carla sedang berjalan-jalan, lagi-lagi ia menemukan seekor ikan dugong dewasa yang sudah terdampar. Penemuan ini membuat mereka semakin yakin bahwa suara tangisan yang mereka dengar sebelumnya adalah suara induk dugong yang sedang mencari anaknya. Lantas Carla pun langsung mengajak Peter untuk segera menyelesaikan persiapan agar mereka bisa segera pulang. I told you it wasn't a dolphin. Saying, Oh, come on. I'm just saying it's a pity to rush off. Promised. Fuck your promise! I just want to drive down the beach! Akan tetapi sebelum pulang, Peter teringat kepada temannya yaitu si Luke yang sekarang keberadaannya tidak jelas. Ia pun mengajak Carla untuk pergi ke tempat di mana ia menemukan mobil lain sebelumnya dan berharap mereka bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan Luke. Kemudian ketika di tengah perjalanan, terungkaplah kenapa hubungan Peter dan Carla diambang kehancuran. Jadi sebelumnya Carla ini sempat hamil, namun bayi yang ada di dalam kandungannya malah keguguran akibat kecelakaan. Entah kecelakaan apa, dan setelah mereka gagal mempunyai anak hingga frustasi, pada akhirnya mereka malah berselingkuh. Si Carla selingkuh dengan pria bernama Mark dan Peter berselingkuh dengan wanita bernama Simon. Jadi itulah alasan kenapa hubungan mereka renggang dan pisah ranjang. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, Peter dibuat bingung karena mobil yang kemarin ia lihat sudah tidak ada. Lantas Peter pun mencoba mencari mobil itu dengan masuk ke dalam hutan. Sebelum pergi, Carla memberikan waktu 5 menit kepada Peter. Jika ia tak kembali, maka Carla tak segan-segan akan meninggalkan Peter sendirian. Dengan cepat, Peter pun mulai mencari hingga akhirnya ia berhasil menemukan mobil kemarin. Namun dengan kondisi sudah tenggelam ke tengah danau. Dengan rasa hariwang, Peter pun mencoba mendekati mobil itu untuk memeriksa apakah masih ada penumpang di dalamnya. Dan saat membuka pintu mobil itu, tiba-tiba terdapat jasad wanita yang sudah membusuk. Tak hanya itu, Peter pun mencoba menelusuri kembali tempat tersebut dan terlihat di sana banyak sekali barang-barang camping yang sudah lama ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja. Namun saat Peter melihat isi tenda yang ada di situ, lagi-lagi ia menemukan jasad seorang wanita yang sudah membusuk di dalam tenda. Dan saat akan kembali, Peter menemukan lagi jasad seorang pria yang tewas akibat bunuh diri. Karena terlanjur takut, Peter pun dengan cepat segera pergi dari sana. Campsite. Down the beach. I don't know. Setelah menyaksikan nasib para pengunjung pantai, Peter masih belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya mereka alami. Namun satu hal yang jelas di benaknya adalah bahwa mereka semua sedang dalam keadaan putus asa. Dan saat mereka mau pergi, Peter baru sadar ia belum melihat anjingnya. Lantas ia pun merintahkan Carla untuk segera mencari anjingnya terlebih dahulu. Akan tetapi saat sedang mencari, Carla dikejutkan saat melihat ikan dugong yang kemarin tewas ternyata masih hidup. Akibatnya membuat Carla semakin panik dan sangat ketakutan. Ia pun langsung bergegas ke arah mobil dan berniat pergi dari sana. Namun si Peter menarik tubuh si Carla hingga terjatuh sambil mengatakan, "Aku tidak akan pergi dari sini sebelum anjingku ditemukan." Lantas si Carla pun menjawab, "Anjing itu sudah mati. Aku melihatnya tadi pagi." Tentu saja Peter tidak langsung percaya dan menyebut bahwa kau adalah seorang pembohong. Lagi-lagi hal itu membuat mereka harus bertengkar hebat. You're a fucking liar! Do it! I bet! Dari pertengkaran itu membuat mereka perebut-rebut masuk ke dalam mobil. Dan saat Peter masuk, ia pun langsung menekan tombol pengaman untuk memastikan mobilnya tidak dapat dinyalakan, dengan tujuan supaya si Carla tidak meninggalkan anjingnya. Tak lama kemudian terdengarlah suara si anjing yang menggonggong dari arah sisi pantai. Lantas Peter pun langsung menghampiri si anjing untuk diajak pulang. Namun saat memanggil-manggil si anjing, tiba-tiba Peter mendengar suara starter mobil. Dan ternyata Carla berhasil mengetahui tombol pengaman yang ada di mobil tersebut. Dengan cepat Peter pun segera berlari untuk menghalau kepergian Carla. Namun Carla yang sudah terlanjur emosi, dirinya pun bodoh amat dan hampir saja menabrak si Peter.
Pada akhirnya, Peter pun harus bermalam di sana tanpa tenda, makanan, dan hanya ditemani si anjing. Sementara di sisi lain, ternyata si Carla masih berada di area hutan. Nampaknya ia sangat kebingungan mencari jalan keluar, sebab GPS yang ada di mobil malah error, sehingga Carla dari sore sampai malam hanya berputar-putar di sekitaran hutan tersebut. Sedangkan Peter yang kala itu sedang molor, dirinya dikagetkan oleh suara burung yang melintas. Sadar jika anjingnya menghilang, lantas ia pun mencoba mencarinya. Sementara Carla yang masih mencari jalan keluar, secara tak sengaja ia menabrak seekor burung dan membuat kaca depan mobilnya retak. Saking takutnya, Carla pun mencoba keluar dari mobil untuk mencari keberadaan Peter, meskipun ia tak tahu harus kemana. Di saat yang bersamaan, terlihat Peter yang ketakutan, dirinya pun mulai mempersiapkan senjatanya. Lantas ia pun asal menembak ke setiap arah tanpa tahu ada apa di hadapannya. Kemudian setelah pelurunya habis, Peter pun terpaksa menggunakan tombak ikan untuk menghilangkan suara burung hantu yang terus mengganggunya. Singkat cerita, pada keesokan harinya di saat Peter terbangun, dirinya dikagetkan oleh kemunculan ikan dugong yang sudah ada di sampingnya. Seolah-olah ikan itu ingin meminta pertanggungjawaban atas tindakan Peter yang telah membunuh anaknya serta menembaknya. Dalam keadaan panik dan takut, Peter pun dengan cepat langsung kabur dari sana. Di tengah pelarian itu, akhirnya Peter berhasil menemukan kembali mobilnya. Namun mobil itu kosong, entah di mana keberadaan Carla sekarang. Lantas Peter pun menyuruh si anjing untuk menemukan istrinya. Dan saat menelusuri, ia dikejutkan melihat istrinya sudah tewas tertancap anak panah di lehernya. Dan ternyata tombak yang semalam ia tembakan malah mengenai Carla. Rasa sedih, hariwang, bingung, pokoknya mangges campur aduk weh. Peter pun memilih kabur dari sana dan meninggalkan jasad istrinya. Namun lagi-lagi ia tak bisa menemukan jalan utama dan terpaksa Peter memutuskan untuk berjalan kaki melewati jalan setapak. Setelah berjalan cukup jauh dan tenaga yang hampir habis, pada akhirnya Peter berhasil menemukan jalan utama, berharap bisa mendapatkan bantuan dengan kendaraan yang lewat. Dan tak berselang lama, muncul sebuah truk besar dari arah kejauhan. Lantas Peter pun mencoba memberhentikan truk tersebut, namun tiba-tiba seekor burung terbang ke arah sang supir. Dan akibat gangguan itu, pada akhirnya dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu we info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di hutan Amazon mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.